Shalom, apa kabar? Kabar baik? Iya. Saya berharap kita semua sehat, kabarnya baik, kabarnya luar biasa dalam Tuhan. Ada iklan sebentar ya. Giving and blessing. Giving and blessing ya. Kita mau belajar ya teman-teman semua. Amin. Loh, ini ada orang gak? Amin ya. Baik. Nah, saya pengen tanya ya, tolong dijawab kalau bisa. Pertanyaannya bukan pertanyaan matematika. Pertanyaannya adalah mengapa kadang atau seringkali kita anak-anak Tuhan itu sulit atau susah banget untuk memberi atau menabur. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kita anak-anak Tuhan itu kadang susah menabur, kadang susah memberi ke orang lain, kadang susah keluarin duit untuk nolong orang. Kenapa? Ada yang tahu teman-teman semua? Ini saya tanya loh, dijawab loh. Sakit hati loh saya lama-lama di sini. Kira-kira kenapa orang Kristen itu susah banget memberi? Jawaban saya adalah karena kita merasa kita, ya ada banyak alasan ya, benar nggak? Kak, uangnya sedikit. Kak, keperluannya banyak, tadi Kak Jimmy bilang. Kebutuhannya banyak. Ada kebutuhan ini dan itu. Iya sih. Tapi saya berani bilang gini, dengar baik. Di atas segala alasan itu, menurut saya adalah karena kita merasa kita ini pemiliknya. Lah, kan emang duit-duit kita, Kak. Saya akan jelasin dulu. Kenapa orang Kristen sulit untuk memberi, menabur, kasih duit ke orang lain yang membutuhkan, yang susah, yang membutuhkan gitu ya. Karena kita merasa kita pemiliknya. Padahal apa? Halo? Padahal semua berkat termasuk uang kita adalah milik siapa? Milik Tuhan. Halo? Milik siapa? Milik Tuhan. Sebenarnya itu hanya dipercayakan kepada kita. Amin. Sepakat nggak? Sampai di sini sepakat dulu nggak? Bahwa uang di dompet kamu atau yang sudah punya rekening bank, uang di rekening bankmu itu sebenarnya miliknya Tuhan. Halo? Yang sebenarnya hanya dipercayakan sama kamu untuk dipakai. Amin. Ya. Jadi sebenarnya nih uang kita ini uangnya Tuhan. Semua yang kita punya itu pemberian dari Tuhan. Saya ulang lagi. Semua yang kita terima, semua yang kita punya itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu punyanya Tuhan. Yang dipercayakan kepada kita. Jadi guys, gini. Bosnya itu bukan kita, tapi Tuhan. Katakan amin. Tuannya bukan kita, tapi Tuhan. Pemiliknya bukan kita, tapi Tuhan. Ini saya ngomong paham gak sih? Bisa paham? Bisa ngerti ya? Bisa dipahami ya? Kalau enggak saya ulang ya. Ya. Jadi kita perlu tahu, halo teman-teman, uang yang kamu pegang, yang kamu punya, berkat yang kamu pegang hari ini, itu sebenarnya bukan kamu pemiliknya, Tuhan pemiliknya. Karena Tuhan itu pemilik segala sesuatu yang di dunia ini. Kamu hanya dipercaya, kamu hanya disuruh pegang. Halo? Lalu kita apa ini? Kita statusnya apa? Kalau bosnya Tuhan, kita apa? Kita kalau saya tulis di sini adalah pengelolanya, bukan pemilik. Bendaharanya atau pemegang kasnya. Bosnya Tuhan.
yang punya Tuhan. Guys, saya khawatir, semoga enggak ya, kita jadi bendahara-bendahara Tuhan yang tidak setia. Kalau bosnya suruh kasih, kita enggak kasih. Jangan juga jadi pencuri. Waduh, Ajim, kok bahasanya enggak enak banget sih? Pencuri. Pencuri itu kasarnya maling. Aduh. Nah, daripada kalian tersinggung, kita buka ayat firman Tuhan aja ya. Slide-nya boleh ditampilkan, ayatnya di depan, semoga bisa. Nah, dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6, perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan. Tetapi siapa itu? Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak apa? Narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena apa? Karena ia maling. Oh, di sini tulisnya pencuri sih. Ia seorang pencuri, perhatikan baik-baik. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Guys, kalau kamu sebagai bendahara duitnya Tuhan, ya, kamu suka pakai itu tanpa seizin Tuhan, bukan saya yang bilang, tapi firman yang bilang, kita seperti Yudas dan disebut pencuri. Tapi saya pengen ngajari kita semua hari ini, ngapain teman-teman? Kita setia. Ya. Kita setia menjadi bendahara atau pengelolanya uangnya Tuhan. Amin. Kenapa? Karena gini, langsung buka Matius 5 ayat 21. Matius pasal 5, next slide. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Perhatikan ini. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam, ada upahnya guys. Perkara besar atau perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Perhatikan. Nah, gini. Kalau kita setia dalam perkara kecil, uang kita yang hari ini kita pegang, maka kita akan dapat reward dari Tuhan. Maka kamu akan dipercaya berkat yang besar. Gini, saya mau tanya nih, gak usah dijawab, diucapkan, tapi jawab dalam hati. Ya, kamu hari ini pegang uang di level berapa teman-teman? Ada yang puluhan ribu. Ada yang sudah ratusan ribu, ada yang sudah jutaan. Kamu pegangnya udah jutaan, ada gak? Ada yang belasan juta. Nggak dengar baik. Saya pengen berapapun yang sekarang kamu pegang, itu adalah uang kecil dalam tanda kutip. Halo? Nah, kalau kamu setia dalam uang kecil yang kamu pegang sekarang, maka ada rewardnya, maka di kemudian hari nantinya, maka kamu akan dipercaya Tuhan dengan pegang uang yang besar. Katakan amin. Nangkap ya? Saya pengen mengajak dan firman Tuhan pengen mengajak hari ini buat kita semua. Yuk setia dalam uang kecil kamu hari ini yang dipercayakan Tuhan hari ini. Nanti kamu akan naik level. Katakan dengan saya naik level. 1, 2, 3. Naik level. 1, 2, 3. Naik level. Dalam keuangan. Ya. Jadi sekarang gini. Semua uangmu mulai sekarang, mulai hari ini, mulai sore ini jadi miliknya Tuhan. Benar-benar punyanya Tuhan. Kita kembalikan ke Tuhan. Tuhan, ini sebenarnya uangmu, ya. Dan saya hanya pengelolanya. Nah, teman-teman siap-siap ya. Nanti kalau bos kamu atau Tuhan menggerakkan hatimu untuk menabur sesuatu,
Saya berharap nih, kamu bisa taat. Itu enggak gampang. Ada seorang dokter gigi yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia dokter gigi, dia juga pelayanan sebagai pengkhotbah atau pendeta. Ya, dengar baik. Setiap hari dia praktek dokter gigi kan bawa duit ya teman-teman ya. Nah duitnya itu dia diajarin Tuhan, selalu diangkat di hadapan Tuhan. Tuhan ini buat siapa duitnya? Padahal dia yang kerja. Mungkin dia habis nambal gigi, bersihin karang gigi. Dia mungkin ngebor sana sini gitu ya. Cabut gigi. Dia dapat uang. Langsung dia angkat, dia tutup prakteknya. Dia angkat, Tuhan uangnya buat siapa? Langsung gitu guys. Dan kamu tahu gak? Seringkali Tuhan ngomong kasih si A, kasih si B. Kasih orang ini, kasih pendeta di desa, kasih ini dan lain sebagainya. Dengar baik, menurut kesaksian yang saya dengar, ya dia bilang gini, saudara tahu nggak? Hampir setiap hari saya pulang nggak pernah bawa duit. Kenapa? Karena disuruh Tuhan nabur si A, si B, si C dan lain sebagainya. Sampai dia tuh rada jengkel gitu ya. Siapa lagi Tuhan? Pas banyak tebel dikasih orang. Pas dikit buat kamu katanya. Ya dikit buat saya. Tapi saya mau kasih tahu, dalam kesaksiannya dia bilang gini. Ketika dia sudah pensiun, dia sudah gak produktif, dia sudah jarang khotbah lagi. Bahkan dia gak khotbah lagi. Dengar baik, dia dipelihara Tuhan, itu sekitar mungkin 20 tahun yang lalu, Kak Jim. Dia dipelihara Tuhan, gak kerja apa-apa, gak pelayanan. 30 juta setiap bulan dikasih orang. Ada aja orang kirimin duit. Sampai ada orang itu marah-marah. Pak, saya cari kamu kemana-mana gak ketemu Pak. Saya disuruh Tuhan. Loh, kamu disuruh Tuhan ngapain? Iya nih saya cari alamat Bapak, nomor telepon Bapak. Susah banget sih Pak. Saya disuruh Tuhan kesini ngapain? Kasih duit Pak. Kamu tahu? Hamba Tuhan ini dipelihara Tuhan. Luar biasa. Yuk guys belajar taat. Nah gini, kamu pernah gak sih? Kalau saya pernah. Bahkan beberapa kali. Kadang-kadang ketika melihat seseorang ya yang kekurangan, yang butuh duit, Tuhan sepertinya bergerak di sini kamu. Membisikkan sesuatu. Bantu dia. Kasih dia uang. Dan saya berani bilang gini, jangan tersinggung ya. Seringkali kita nggak taat. Seringkali kita seperti mengabaikan suara itu, padahal itu Tuhan. Saya khawatir guys, tiba-tiba kita mirip sama Yudas. Waduh, nggak setia. Padahal bosnya bilang. Tapi hari ini kita semua diingatkan, yuk taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan kita, pemilik keuangan kita. Ya, apapun, berapapun yang dia mau, kita lakukan untuk Tuhan. Nah teman-teman, waktu saya kuliah di Malang, Jawa Timur, saya kuliah itu sebenarnya kalau boleh jujur jangan diikuti ya, gak niat waktu kuliah S1 itu, teknik saya ambil. Saya kuliah tapi sambil kerja waktu itu. Ya. Dan saya kerja, saya punya tujuan bahwa saya kayaknya harus nabung, saya harus punya duit karena saya cowok, nanti kalau mau merit dan lain sebagainya saya punya uang. Jadi teman-teman bayangin ya, saya hemat-hemat uang saya. Kamu tahu kalau di kos-kosan itu diajak teman, Jim, ayo jalan, kemana? Nonton, filmnya bagus banget. Enggak deh, makasih. Teman-teman saya pada jajan, makan yang enak-enak. Saya nggak pernah ke mall, jarang. Saya hemat uangnya, ketika saya kerja, saya simpan uangnya, saya tabung pelan-pelan. Kalau makan bareng teman ya di kantin gitu ya, kalau enggak di warung gitu ya, yang anak kuliah.
Mereka makannya enak, ayam goreng, rendang lah. Kamu tahu gak saya makan apa? Sayur bos, nasi putih, air putih. Sampai kadang-kadang penjualnya tanya, Mas lagi diet ya? Iya, lagi diet bu, kantongnya maksudnya lagi diet. Saya hemat setengah mati, ngelihat teman saya gigit ayam, enak banget kayaknya. Saya makannya sayur bos. Minumnya soda lah, apalah, cuma air putih. Tapi dengar baik, beberapa bulan, mungkin 1,5-2 tahun gitu ya. Puji Tuhan, saya punya tabungan. Tabungan saya berapa? Waktu zaman kuliah saya ingat banget. Saya punya tabungan 18 juta. 18 juta untuk anak kuliah pada zaman itu cukup lumayan. Dan itu hasil buat apa? Itu bukan dikasih orang. Itu dengan perjuangan, dengan kerja dan berhemat yang menderita luar biasa. Kamu tahu? Ibaratnya ini aja lah ya, pinjam air minum ini ya. Air minum ini tuh seperti uang 18 juta saya. Saya timang-timang. Haleluya. 18 juta. Puji Tuhan. Tiba-tiba dengar baik. Ini yang serem guys, ini yang serem. Tiba-tiba Tuhan ngomong dengan jelas kepada saya. Dan pertanyaan yang gak enak. Dia ngomong gini, Tuhan ngomong gini, Jim, apakah engkau mengasihi aku? Saya langsung jawab dengan cepat, iya Tuhan, aku mengasihi engkau absolutely. Lalu yang gak enak, yang aneh adalah Tuhan tanya yang kedua, Jim, apakah benar engkau mengasihi aku? Lah, tadi gue udah jawab. Lalu saya mulai agak takut. Engkau maha tahu, engkau tahu hatiku Tuhan, aku mengasihi engkau. Guys, kamu tahu yang terakhir, dia tanya yang ketiga kali. Jim, apakah engkau benar mengasihi aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu? Guys, saya mulai takut. Waduh, ngapain ini? Saya mulai diam. Saya jawabnya pelan-pelan. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kamu tahu gak? Tuhan ngomong apa selanjutnya? Kalau engkau mengasihi aku, ambil uangmu 18 juta itu, kasih ke orang-orang yang akan aku tunjukkan kepadamu. Langsung saya lemas teman-teman. Matang aku. Ini uang penderitaan. Ini uang kesayangan. Ini uang untuk masa depan. Tiba-tiba Tuhan suruh ambil itu dan kasihin ke orang-orang yang sebenarnya kalau boleh jujur gue gak seberapa kenal. Kamu tahu gak? Di hati ini nangis. Aduh. Tapi saya ngomong gini, Tuhan, karena engkau, aku mau taat apapun yang kau omongkan. Berapapun yang kau mau. Guys, tiba-tiba saya kayak jadi orang kaya. Dan yang ngeri adalah, dengar baik. Tuhan kasih tahu dengan jelas orangnya siapa. Itu jelas banget. Tuhan itu bisa ngomong guys. Kalau Tuhanmu gak bisa ngomong, dia ada yang salah kayaknya. Dia bukan Tuhan. Dan saya berharap kamu bisa dengar suara Tuhan. Ya, Tuhan itu bisa bicara lewat hatimu, lewat pikiranmu. Saya gak bisa bawakan di sini bagaimana ciri-ciri suara Tuhan. Tapi Tuhan bisa ngomong dan saya percaya kok, kamu bisa dengar suara Tuhan. Kamu tahu? Pendeta ini 2 juta, pendeta ini 2 juta, pendeta ini 2 juta. Saya kayak orang kaya, boy. Saya ketemu pendeta yang ditunjuk Tuhan. Pak pendeta, ada berkat dari Tuhan. Tuhan berkati ya. Oh Pak Jimmy, oh puji Tuhan, ini pergumulan kami. Ini pendeta kecil yang di desa. Ini doa kami. Dia nangis bahagia teman-teman. Saya nangis menderita. Itu duit gue. Ketika saya kasih semua taat. Dan Tuhan jelas ngomong pembangunan gereja Jim. Kamu harus nabur sekian dan lain sebagainya. Detail, jelas.
Singkat cerita teman-teman, dari 18 juta itu sisa 3 juta. Jadi 15 yang saya kasihkan sesuai dengan Tuhan yang mau. Lalu tinggal 3 juta, saya juga nggak seberapa ngarep. Saya agak jengkel gitu, tanda kutip ya. Kedagingannya agak jengkel. Saya tanya, Tuhan tinggal 3 juta, habisin sekalian. Dan Tuhan bilang, enggak, cukup 15 juta. Ya. Ini semoga enggak roboh kayak waktu itu ya. Tuhan lindungi saya dari kejatuhan ini Tuhan. Waduh, apa itu? Oh. Cerita ini ada lanjutannya, tapi saya akan taruh di paling belakang khotbah saya. Saya mau cerita lagi yang kedua. Satu hari, waktu saya ada di Jepara, kota kelahiran saya, ceritanya saya pulang kampung gitu ya, saya sedang nyembah Tuhan. Ya, saya nyembah Tuhan. Tiba-tiba, teman-teman, pernah gak sih kamu ngalamin gini? Kamu gak mikirin siapa-siapa, tiba-tiba dalam doa-doa kamu itu, dalam penyembahan kamu, muncul wajah seseorang. Ngeng. Dalam hati saya, ini ngapain ini? Wajah dia bisa muncul dalam penyembahan saya. Saya gak pernah mikirin dia. Cowok lagi. Saya bukan homo. Kamu harus tahu, saya normal. Tapi kenapa wajah cowok ini lewat terus dalam doa penyembahan saya? Lalu saya tanya Tuhan, ada apa? Ngapain? Aduh. Mari kita semua berbahasa roh. Guys, sekali lagi ketika saya tanya Tuhan, ada apa dengan wajah ini orang, kenapa lewat terus? Tuhan ngomong lagi guys. Ya, Tuhan ngomong gini, ambil uang 500.000, kasih dia. Hah? Aduh. Waktu di Jepara itu, keadaan itu, uang saya nggak banyak teman-teman. 500.000 waktu itu gede banget. Aduh, 500.000 lagi. Aduh. Kalau sejujurnya saya boleh jujur sama kalian di mimbar ini, itu saya tahan-tahan. Entarlah, jangan-jangan ini suara-suaraan gua doang. Atau suara setan. Tapi ketika saya tahu bahwa itu Tuhan, saya ambil uang 500.000, ya. Ini saya ketemu dia di depan gereja, ya kayak gini, ibadah Sabtu gini. Saya masih di atas mobil, saya ketemu orang, saya panggil. Kak sini, saya kasih uang, saya masih di dalam mobil. Saya buka jendela, saya kasih gini. Pak, ini ada berkat dari Tuhan ya. Oke, saya tinggal ya. Ketika saya mau berangkat naik mobil, dia bilang gini, stop, tunggu dulu, dihitung sama dia. Kurang ajar gak? Dihitung. Lalu tunggu Kak Jimmy, tunggu. Oh ya, ada apa? Kamu tahu gak? Dia nangis malah. Cowok ini nangis. Loh, dikasih duit nangis. Lalu saya tanya, kenapa? Nah, dengar baik, ini yang membuat saya merinding banget teman-teman. Dengar baik, dia bilang gini, Kak Jimmy tahu gak? Enggak tahu. Dari pagi bangun tidur, sampai sore tadi, saya gak keluar kamar, saya doa sama Tuhan nangis-nangis, ketok pintu surga. Minta uang sama Tuhan 500.000. Untuk apa? Untuk bayar SPP anaknya besok. Kalau enggak, besok itu sudah late, sudah terakhir, dan anaknya akan dikeluarkan dari sekolah. Dan saya sore itu bawa uang persis yang dia doakan, 500.000. Serem gak? Serem gak? Ketika dia tahu itu, kita cuman bengong, hah gitu ya? Oh, gitu ya. Teman-teman dengar baik. Dia happy banget, dapat uang 500.000. Tapi saya mau kasih tahu kamu, saya berani bilang gini, saya jauh lebih bahagia dari dia. Kenapa? Karena bukan saya kehilangan uang, bukan. Tapi saya merasa Tuhan pakai saya untuk jadi jawaban, untuk jadi berkat buat orang
yang begitu membutuhkan. Saya pulang dalam mobil itu, saya nangis. Saya terharu, Tuhan. Terima kasih Engkau memakai saya. Dan disitulah sepertinya Tuhan mencatat dalam memorinya, dalam memonya dia, catatannya dia. Jimmy ini termasuk orang-orang yang jadi bendahara yang taat dan setia. Saya pengen baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. KPR, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di depan sudah ada. Saya akan bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian. Perhatikan ini. Kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, apa itu? Apa itu? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Halo. Guys, kalau hidupmu membosankan, boring banget hidupmu, bete banget, lurus-lurus aja, kamu bisa coba firman Tuhan ini. Bantu orang lain. Maka kamu akan bahagia, hidupmu akan penuh warna yang keren banget. Dan Tuhan akan pakai kamu jadi berkat buat banyak orang. Dengar baik, Tuhan gak pernah minta apa yang kamu gak punya. Halo, amin. Tuhan gak pernah minta apa yang kamu gak punya. Memang bulan ini Eklesia bicara tentang uang dan fokus saya hari ini juga bicara tentang uang. Tapi sebenarnya tidak selalu uang yang bisa kita bantu atau berikan bantuan kepada orang lain, betul? Kita menjadi pendengar yang baik buat orang yang sedang stres juga bisa. Ya, kita memberi kata-kata semangat juga bisa. Itu gratis, nggak pakai duit. Dan kamu tahu teman-teman, kadang-kadang, ini penting ya, dengar baik. Kadang-kadang hal yang sederhana yang kita bagikan ke orang lain atau kita lakukan kepada orang lain, itu bisa menyelamatkan orang. Dari wajahmu kurang yakin. Saya ulang. Kadang-kadang bantuan kecil yang kita bagikan ke orang lain itu bisa menyelamatkan orang lain, bisa mengubah hidup orang lain. Ada satu kisah terakhir yang dari saya mau bagikan. Kejadian di Amerika, teman-teman. Suatu hari ada satu orang gitu ya, dia beli McDonald lewat drive-thru. Beberapa dari kalian tahu lah ya, sering lah ya. Ya. Dan ketika dia beli McDonald melalui drive-thru, tiba-tiba dengar baik, dia seperti gini, dia seperti digerakkan Tuhan untuk traktir orang yang di belakang dia, yang sedang ngantri. Jadi dia bilang sama kasirnya, dia bilang, Kak saya pengen bayarin yang di belakang saya gak kenal, cuman saya pengen bayarin aja. Dan dikasih sejumlah uang, lalu dia pergi. Ya. Lalu yang belakang masuk dalam antrian, lalu ditanya pesan ini dan lain sebagainya. Lalu berapa? Yang kaget adalah sudah dibayar orang yang di depan. Oh ya, siapa dia? Dia bilang dia gak kenal juga, tapi dia mau traktir aja. Dengar baik, apa yang terjadi? Ternyata orang yang ditraktir itu sangat tersentuh hatinya dengan traktiran orang di depan. Kenapa? Karena gini, dia sedang depresi ternyata guys. Dia sedang dalam tekanan, karena gini, dia merasa hidupnya itu menyesakkan atau menyebalkan. Hidupnya itu gak ada yang peduli sama dia. Orang-orang gak suka sama dia. Dia seperti tertolak, sepertinya gini, gua mau bunuh diri aja. Dan dia sudah membulatkan hati, dia mau bunuh diri karena merasa gak ada orang yang peduli sama dia. Gak ada orang yang sayang sama dia. Dia ngomong gini, habis gua makan McDonald ini, gua mau bunuh diri. Tapi dengar baik, ketika ada orang yang tidak kenal, traktir dia, tiba-tiba kekeringan di hatinya itu, guys, seperti diguyur air sejuk. Dia sampai nangis, dia sampai tersentuh. Oh, masih ada ya orang yang peduli
Dengar baik, dia akhirnya membatalkan niatnya bunuh diri. Dan dia tulis di koran surat kabar waktu itu di Amerika dan itu diterbitkan. Hanya dengan mentraktir makan McDonald, 1 jiwa diselamatkan. Kadang-kadang yang kita lakukan guys, bisa membantu orang, bisa menyelamatkan orang, bisa menolong orang. Makanya dengar baik, kalau Tuhan menggerakkan hatimu untuk nolong orang lain. Guys, jangan dipadamkan, katakan amin. Mau gak kamu dipakai Tuhan? Udah bosanlah sama diri kita ini ya, bawaannya egois. Benar gak? Suka untuk saya, untuk aku, aku melulu. Tuhan gak ngajarin itu, Tuhan ngajarin bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengar baik, kalau Tuhan mungkin ketika saya khotbah ini Tuhan mulai ngomong sama kamu di hatimu. Kasih taburan uang kepada ini. Saya berharap kamu jadi pengelola, bendahara yang setia. Lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan jadi Yudas yang disebut pencuri. Amin. Nah, saya pengen bilang gini teman-teman, dengar baik. Tuhan pengen pakai kamu jadi kepanjangan tangannya. Ya. Dan terakhir saya mau bilang gini, Kak, saya khawatir uang saya nggak cukup, uang saya nggak banyak, nanti saya malah kurang. Dengar baik. Ayat terakhir dari slide saya, tolong dibuka. Amsal 11 ayat 25, ini ayat penutup. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saya ulang. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jangan khawatir guys, kamu gak akan kekurangan. Katakan amin. Gak akan kekurangan. Kalau kamu suka memberi, saya gak pernah tuh lihat orang suka memberi dia tambah kere, gak ada tuh. Alkitab bilang siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Tadi saya sudah selesai. Saya bilang tadi ada sambungan dari cerita tadi. Kamu tahu ketika saya nabur 15 juta seperti Tuhan mau. Apa yang terjadi? Beberapa bulan setelah itu, dengar baik. Saya gak pernah mikirin apa-apa teman-teman. Oh kalau saya nabur 1 juta, Tuhan akan balas 10 juta. Enggak. Hari-hari itu saya cuma belajar untuk taat sama Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Itu aja. Tapi tanpa disangka-sangka, tiba-tiba, ini berkatnya lewat mami saya. Mami saya itu bukan orang kaya. Ya, tiba-tiba mami telepon, Jim, lagi sibuk nggak? Gimana Mi, ada apa? Kemarin kamu gini, ini mami ada uang buat kamu. Dan yang saya kaget adalah, mami bilang gini, ini pakai ya untuk persiapan masa depan kamu. Kamu cowok kan? Wih. Dan kamu tahu teman-teman, yang dikirim mami berapa? 60 juta. Saya taat sama Tuhan, belasan juta, 15 juta. Saya terima dari Tuhan melalui mami saya, 60 juta. Alkitab memang benar bilang, dengar baik. Ada yang menabur, menuainya 4 kali lipat. 15 jadi 60 itu 4 kali lipat dan saya dapat. Tapi dengar baik, saya gak pengen guys. Kamu jadi orang ketika nabur gak tulus. Atau ada udang di balik rempeyek. Kayak mancing Tuhan. Tuhan, cepet ceng ya. Setiau ya. Enggak. Dengar baik, kalau kamu nabur aja. Amin. Masalah Noah itu urusannya Tuhan. Katakan amin. Ya, lu nabur aja, taat seperti yang Tuhan mau. Dengar baik, ini kuncinya. Ini terakhir saya mau bilang gini. Ketika kamu setia dalam perkara kecil uangmu,
maka kamu akan dipercayakan pegang berkat yang besar. Amin. Waktu itu saya belasan juta, saya naik level ke puluhan juta. Dan lain sebagainya, sekarang dan lain sebagainya naik terus. Mari teman-teman, firman Tuhan sudah selesai. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan datang sama Tuhan. Yuk bangkit berdiri sebentar. Mari semua teduh, hampiri Tuhan. Kita mau berdoa bersatu hati. Saya pengen membayangkan setiap kita bukan lagi menjadi pemilik uang yang Tuhan sedang percayakan dalam hidupmu. Tapi saya pengen hari ini dan juga firman Tuhan pengen hari ini kamu menjadi pengelola yang setia. Kamu menjadi bendahara yang setia. Kamu menjadi pemegang kasnya Tuhan yang setia. Berapapun bos kita mau untuk kita lakukan dengan uang itu, kita setia, kita taat. Jangan sampai teman-teman kita didapati tidak setia, kita didapati curang, kita didapati susah banget kalau disuruh Tuhan nabur. Jangan sampai kita didapati seperti Yudas Iskariot yang disebut firman Tuhan adalah pencuri yang suka menyelewengkan uangnya Tuhan. Dengar baik, ketika engkau taat dan setia, maka berkat yang besar itu, tanggung jawab yang besar itu, perkara yang besar itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Mari saya mau berdoa buat kamu semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa khusus. Biar setiap anak-anakmu di tempat ini semuanya tanpa terkecuali, mulai hari ini benar-benar menjadi pengelola berkatnya Tuhan. Menjadi bendaharanya Tuhan yang setia dan taat. Berapapun yang engkau mau untuk diberikan kepada siapapun, biar kami semua taat ya Tuhan. Kami setia dalam perkara-perkara kecil ini. Roh Kudus, kadang kedagingan kami menjerit. Tapi kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami kuasa dan kemampuan untuk menjadi orang-orang setia dan taat. Dan kami berdoa, biar suatu hari nanti kami didapati orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil. Dan sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan percayakan perkara-perkara yang besar. Dan kami Tuhan berdoa, kiranya Kau memakai kami jadi alat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Tuhan, kami bawa uang kami di hadapan-Mu. Ini uang-Mu Tuhan. Ini uang-Mu Tuhan. Pakai seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini, biar terjadi perubahan paradigma dalam pikiran kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami ke depan akan bersaksi bahwa Tuhan luar biasa melalui firman-Nya dinyatakan bagi kami semua. Kami terima firman ini dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, puji Tuhan. Silakan duduk.